2 jam sebelum akad pernikahanku berlangsung. Aku sengaja masuk ke dalam kamar pengantin dan bersembunyi di bawah tempat tidur untuk memberi kejutan manis pada calon suamiku. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki berat masuk ke dalam kamar. Aku kaget karena itu bukan calon suamiku. Lalu dia menyalakan sebuah rekaman suara di ponselnya. Dan apa yang kudengar setelah itu membuat jantungku seakan berhenti. Badanku langsung lemas. Aku tak menyangka. Ternyata calon suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang rias menunjukkan pukul 8 pagi yang berarti tersisa 2 jam lagi sebelum prosesi akad nikah dimulai. Dania menatap pantulan dirinya di cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu terang. Ia mengenakan gaun putih bersih yang menjuntai indah ke lantai dengan payet-payet berkilauan yang dijahit tangan satu persatu. Hijab putihnya belum disematkan sepenuhnya, karena penata rias masih harus membenahi sedikit tatanan rambut di bagian dalam agar hijab itu nanti jatuh dengan sempurna di wajahnya. Namun Dania sudah merasa seperti putri raja hari ini. Ia tersenyum kecil membayangkan wajah Andi nanti saat melihatnya berjalan menuju meja akad. Andi adalah laki-laki yang sempurna di mata Dania. Ia sopan, taat beribadah, dan selalu bersikap lembut kepada kedua orang tua Dania. Dania meminta izin sebentar kepada penata rias dan Vivi sahabatnya untuk pergi ke toilet. Namun itu hanyalah alasan belaka. Dania sebenarnya ingin menyelinap ke kamar pengantin pria yang letaknya ada di lantai atas hotel mewah milik ayahnya itu. Di tangannya, Dania menggenggam sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Di dalamnya tersimpan sebuah jam tangan mewah yang sudah lama diimpikan oleh Andi. Dania ingin memberikan kejutan kecil ini dengan meletakkannya di meja rias kamar Andi, agar calon suaminya itu merasa senang sebelum mengucapkan janji suci. Lorong hotel pagi itu masih cukup sepi karena sebagian besar keluarga dan panitia sedang sibuk di ballroom lantai bawah untuk persiapan terakhir. Langkah kaki Dania terdengar sangat pelan di atas karpet tebal lorong hotel. Jantungnya berdebar bukan karena takut ketahuan, melainkan karena rasa bahagia yang meluap-luap. Ia sampai di depan pintu kamar nomor 305 tempat Andi bersiap. Dania menempelkan telinganya sebentar ke pintu kayu jati yang kokoh itu. Hening. Tidak ada suara siapapun di dalam. Sepertinya Andi sedang turun ke bawah untuk sarapan atau mengecek persiapan di gedung. Dengan hati-hati Dania mengeluarkan kartu akses cadangan yang ia minta dari resepsionis kemarin dan menempelkannya ke sensor pintu. Bunyi klik pelan terdengar dan pintu terbuka. Wangi parfum maskulin yang biasa dipakai Andi langsung menyergap indera penciuman Dania begitu ia masuk. Kamar itu sangat rapi dan dingin. Jas pengantin Andi tergantung rapi di dekat lemari kaca. Dania berjalan menuju meja rias dan meletakkan kotak beludru itu tepat di tengah meja. Ia membayangkan senyum Andi saat menemukannya nanti. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah lorong luar. Langkah itu terdengar kasar dan terburu-buru, sangat berbeda dengan langkah Andi yang biasanya tenang. Dania panik seketika. Jika calon suaminya melihatnya sekarang, kejutan manis ini akan gagal total. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan mencari tempat bersembunyi. Lemari pakaian terlalu berisiko karena Andi pasti akan membukanya untuk mengambil jas. Kamar mandi juga bukan pilihan yang aman. Suara kartu akses ditempelkan ke pintu terdengar. Dalam kepanikan yang memuncak Dania, langsung menjatuhkan dirinya ke lantai dan berguling masuk ke kolong tempat tidur yang cukup tinggi. Sprei putih yang menjuntai hingga ke lantai menutupi keberadaannya dengan sempurna. Jantung Dania berdegup kencang sekali sampai ia takut suaranya akan terdengar keluar. Ia menahan napas sambil memeluk lututnya di atas karpet berdebu di kolong tempat tidur itu. Pintu kamar terbuka kasar. Dari celah sprei yang sedikit terbuka, Dania bisa melihat sepatu orang yang baru saja masuk. Itu bukan sepatu pantofel mengkilap milik Andi. Itu adalah sepatu bot kulit yang kotor, lusuh, dan penuh lumpur kering di bagian solnya. Dania mengerutkan kening. Siapa orang asing yang berani masuk ke kamar VIP pengantin pria dengan sepatu kotor seperti itu? Orang itu berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Langkah kakinya berat seolah ia sedang menanggung beban atau kekesalan. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidur tepat di atas kepala Dania. Kasur di atas Dania melesak ke bawah karena berat badan orang itu. Dania menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangannya. Ia bisa mencium bau rokok yang menyengat bercampur bau keringat yang tidak sedap menguar dari orang itu. Ini jelas bukan tamu undangan ataupun kerabat keluarga. Beberapa detik kemudian pintu kamar kembali terbuka. Kali ini langkah kaki yang masuk terdengar lebih halus dan teratur. Sepatu pantofel hitam mengkilap terlihat berhenti di dekat pintu.
Dania mengenali sepatu itu. Itu sepatu yang ia belikan untuk Andi bulan lalu. Rasa lega sempat menyelimuti hati Dania, karena mengira Andi akan mengusir orang asing kotor itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat darah Dania berdesir hebat. Orang bersepatu bot itu tidak diusir, ia justru menyapa Andi dengan nada yang sangat akrab namun terdengar meremehkan. Pria itu bernama Jargo. Suaranya serak dan berat. Jargo bertanya kepada Andi mengapa ia harus menunggu lama sekali padahal ia sudah lapar. Dania bingung setengah mati. Mengapa Andi mengenal preman seperti ini? Andi terdengar menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Suara Andi terdengar tegang dan tidak seramah biasanya. Andi menyuruh Jargo untuk memelankan suaranya, karena banyak orang di luar. Jargo tertawa mengejek. Ia kemudian terdengar merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu. Dari percakapan mereka Dania tahu bahwa Jargo sedang memegang sebuah ponsel. Jargo berkata bahwa ia ingin memutar sesuatu agar Andi tidak lupa dengan kesepakatan mereka. Dania menajamkan telinganya. Suara rekaman audio mulai terdengar dari ponsel Jargo. Kualitas suaranya cukup jernih. Itu adalah suara Andi. Suara calon suaminya sendiri yang sedang berbicara namun, nada bicaranya sangat dingin dan jahat. Di rekaman itu, Andi berkata dengan jelas bahwa Jargo harus memastikan rem mobil pengantin blong total. Andi dalam rekaman itu menekankan bahwa setelah ijab kabul sah dan buku nikah ditandatangani, kecelakaan itu harus terjadi secepatnya. Andi mengatakan bahwa Dania harus lewat atau mati dalam kecelakaan itu. Dania merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Tubuhnya lemas bukan main seolah tulangnya ditarik keluar satu persatu. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Suara Andi di rekaman itu melanjutkan kalimatnya dengan lebih kejam. Andi berkata bahwa ia butuh warisan dari Pak Haris Santoso cair segera, untuk membayar hutang kasino yang sudah menumpuk miliaran rupiah. Andi menyebut Dania sebagai wanita bodoh yang mudah ditipu hanya dengan sedikit kata-kata manis dan penampilan religius. Air mata Dania mulai mengalir deras tanpa bisa dibendung. Rasa sesak menghimpit dadanya hingga ia sulit bernapas. Ia ingin berteriak memaki Andi tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia sadar ia sedang berada dalam bahaya besar. Calon suaminya ternyata adalah monster yang merencanakan kematiannya di hari pernikahan mereka sendiri. Jargo mematikan rekaman itu. Suasana kamar menjadi hening mencekam. Dania menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan isak tangis yang akan meledak. Ia mendengar Andi menghela napas panjang di atas sana. Andi tidak menyangkal rekaman itu. Andi justru bertanya apakah Jargo sudah mengatur semuanya dengan rapi sesuai rencana. Pertanyaan itu adalah konfirmasi telak bahwa semua yang didengar Dania adalah kebenaran. Andi benar-benar ingin membunuhnya. Pria yang selama ini bersikap seperti malaikat, yang selalu mengingatkan Dania untuk sholat, yang selalu mencium tangan orang tua Dania dengan takzim, ternyata hanyalah seorang pembunuh berdarah dingin yang gila harta. Dania merasa mual luar biasa. Bayangan kebahagiaan yang tadi ia rasakan hancur berkeping-keping menjadi debu. Kini yang tersisa hanyalah rasa takut yang amat sangat di bawah kolong tempat tidur yang gelap dan sempit itu. Di bawah kolong tempat tidur yang sempit dan pengap itu, Dania berjuang mati-matian mengendalikan dirinya. Air matanya terus mengalir membasahi lengan gaun pengantinnya yang indah. Ia membekap mulutnya sendiri dengan ujung hijab yang belum terpasang rapi, mencoba meredam suara napasnya yang mulai tidak beraturan karena panik. Di atasnya, tepat di atas kepala tempat ia berbaring, negosiasi mengerikan itu berlanjut. Andi terdengar berjalan mendekati Jargo dan melempar sesuatu ke atas kasur. Bunyi benda jatuh itu terdengar berat. Dania menduga itu adalah amplop tebal berisi uang. Andi berkata dengan nada angkuh bahwa itu adalah uang muka sebesar 50 juta rupiah, seperti yang mereka sepakati di awal. Andi mendesak Jargo untuk segera pergi ke parkiran dan mengotak-atik mobil pengantin yang akan mereka gunakan nanti malam menuju lokasi resepsi. Namun Jargo tidak segera beranjak. Terdengar suara kertas yang dibuka kasar, sepertinya Jargo sedang menghitung uang tersebut. Suara tawa Jargo yang serak kembali terdengar memenuhi ruangan. Jargo berkata bahwa jumlah uang itu tidak cukup lagi sekarang. Ia beralasan bahwa risiko pekerjaan ini menjadi jauh lebih besar karena ia baru tahu kalau ayah Dania, Pak Haris Santoso, menyewa tim pengamanan tambahan untuk acara pernikahan putrinya. Jargo berkata membunuh putri tunggal konglomerat seperti Pak Haris akan membuat polisi bekerja ekstra keras dan itu membahayakan nyawanya. Jargo menuntut bayaran 2 kali lipat, atau ia akan membatalkan rencana ini dan membocorkan rekaman tadi kepada polisi. Andi terdengar sangat marah. Ia menggebrak meja rias dengan keras hingga membuat Dania tersentak kaget di persembunyiannya. Andi memaki Jargo dengan kata-kata kasar yang tidak pernah Dania bayangkan akan keluar dari mulut calon suaminya yang selama ini dikenal santun. Andi berkata bahwa ia tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang.
Semua uangnya sudah habis di meja judi, dan ia sedang dikejar-kejar oleh penagih utang yang mengancam akan mematahkan kakinya. Andi memohon dengan nada frustrasi bercampur emosi. Ia menjanjikan akan memberikan bonus besar setelah Dania mati, dan aset keluarga Santoso jatuh ke tangannya. Andi meyakinkan Jargo bahwa proses pencairan asuransi jiwa dan warisan tidak akan lama, karena Dania adalah anak tunggal. Jargo tampaknya mulai melunak, tapi ia mengajukan satu syarat tambahan yang membuat bulu kuduk Dania meremang. Jargo berkata ia akan melakukan pekerjaan kotor itu, asalkan Andi setuju dengan metodenya. Jargo ingin memastikan kecelakaan itu terlihat sangat parah. Ia akan merusak sistem pengereman total di jalan tol, sehingga mobil akan menabrak pembatas beton dengan kecepatan tinggi. Jargo berkata dengan santai bahwa wajah Dania harus hancur agar tidak bisa dikenali dengan mudah saat evakuasi, sehingga polisi akan kesulitan melakukan identifikasi awal dan memberi waktu bagi Jargo untuk melarikan diri keluar kota. Mendengar detail rencana pembunuhan dirinya yang begitu sadis, Dania merasa nyawanya sudah melayang separuh. Tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Andi terdiam sejenak, mungkin sedang menimbang tawaran keji itu. Lalu dengan suara dingin tanpa rasa bersalah sedikitpun, Andi menyetujui syarat Jargo. Andi berkata ia tidak peduli bagaimana kondisi mayat Dania nanti, yang penting wanita itu mati dan Andi punya alibi kuat saat kejadian berlangsung. Kata-kata itu menancap di hati Dania lebih sakit daripada pisau manapun. Pria yang 1 jam lagi akan menjabat tangan ayahnya dalam akad nikah, baru saja menyetujui rencana untuk menghancurkan tubuh Dania demi uang. Kebencian mulai tumbuh perlahan di hati Dania, menggantikan rasa takut yang tadi mendominasi. Ia sadar ia tidak boleh mati konyol di tangan manusia iblis ini. Percakapan mereka mulai berakhir. Andi menyuruh Jargo segera keluar lewat pintu belakang, agar tidak terlihat CCTV koridor utama. Andi juga bersiap-siap untuk turun ke lobi menemui para tamu. Terdengar suara Andi memakai jasnya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi benda kecil logam jatuh ke lantai kayu dan menggelinding. Kancing manset lengan jas Andi terlepas. Benda kecil berkilau itu menggelinding cepat masuk ke kolong tempat tidur, dan berhenti tepat di depan hidung Dania. Mata Dania terbelalak menatap kancing manset emas berinisial A itu. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Jantung Dania seakan berhenti berdetak total saat ia melihat tangan Andi turun. Andi membungkuk untuk mengambil kancing manset itu. Kepala Andi semakin rendah mendekati lantai. Dania bisa melihat rambut Andi yang tersisir rapi. Sedikit lagi, hanya butuh beberapa sentimeter lagi bagi Andi untuk menunduk dan mata mereka akan bertemu. Dania memejamkan matanya rapat-rapat, pasrah jika ini adalah akhir hidupnya. Ia menahan napas sampai dadanya terasa sakit. Waktu seakan berjalan sangat lambat dalam hitungan detik yang menyiksa itu. Tiba-tiba, suara dering telepon yang nyaring memecah kesunyian kamar. Ponsel Andi berbunyi keras di atas meja rias. Andi yang tangannya sudah hampir menyentuh lantai langsung menegakkan tubuhnya kembali dengan cepat karena kaget. Ia berdecak kesal dan melangkah menuju meja untuk mengambil ponselnya. Dania membuka matanya dan menghembuskan napas yang sedari tadi ia tahan. Ia selamat, setidaknya untuk detik ini. Terdengar suara Andi mengangkat telepon dengan nada yang berubah drastis menjadi sangat lembut dan sopan. Andi menyapa penelepon itu dengan sebutan Ibu Nilam. Ternyata Ibu Dania yang menelepon. Andi berbohong dengan lancar, mengatakan ia sedang berdoa khusyuk di kamar untuk kelancaran akad nanti. Setelah menutup telepon, Andi terdengar buru-buru. Ia mengajak Jargo keluar sekarang juga, karena Ibu Nilam akan segera menyuruh orang menjemput Andi ke kamar. Andi membuka pintu kamar dan melangkah keluar, diikuti oleh langkah berat sepatu bot Jargo. Pintu tertutup dan suara kunci otomatis terdengar. Keheningan kembali menyelimuti kamar itu, tapi kini suasananya terasa mencekam. Dania masih terdiam kaku di bawah kolong kasur. Seluruh persendiannya terasa lemas. Ia menunggu beberapa menit untuk memastikan mereka benar-benar sudah pergi jauh. Dengan sisa tenaga yang ada, Dania menyeret tubuhnya keluar dari persembunyian. Gaun pengantinnya yang mahal kini kusut dan berdebu. Wajahnya sembab, riasannya sedikit luntur. Saat Dania hendak berdiri, matanya menangkap benda kecil berwarna hitam tergeletak di karpet dekat kaki meja, tempat Jargo tadi berdiri saat menunggu Andi. Itu adalah sebuah flash disk kecil. Sepertinya benda itu terjatuh dari saku celana Jargo, yang memang terlihat bolong dan lusuh tadi. Tangan Dania gemetar saat memungut flash disk itu. Instingnya mengatakan bahwa benda ini mungkin memuat sesuatu yang penting. Tanpa membuang waktu, Dania menyambar laptop milik Andi yang tergeletak di meja kerja sudut kamar. Ia tahu password laptop itu karena Andi pernah memberitahunya dengan alasan transparansi antar pasangan. Dania memasukkan flash disk itu.
Jarinya dengan cepat membuka folder yang ada di dalamnya. Apa yang terpampang di layar laptop membuat mata Dania terbelalak ngeri. Folder itu tidak hanya berisi detail rencana pembunuhan dirinya, tapi juga folder-folder lain dengan nama wanita-wanita berbeda. Salah satu folder bernama, Istri Siri 1, Kecelakaan Gas. Dania membuka foto di dalamnya, dan ia harus menutup mulutnya agar tidak menjerit. Itu adalah foto-foto dokumentasi kecelakaan rekayasa dari korban-korban Andi sebelumnya. Ternyata Andi adalah pembunuh berantai yang menikahi wanita kaya lalu membunuh mereka demi harta. Dan Dania adalah target berikutnya. Dania menatap layar laptop itu dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa dari raganya. Cahaya layar laptop yang terang menampilkan deretan foto mengerikan yang menjadi bukti bisu betapa kejamnya pria yang akan dinikahinya 1 jam lagi. Foto-foto itu menunjukkan mobil yang hangus terbakar di pinggir jurang dan potongan berita koran lama tentang kecelakaan gas di sebuah rumah mewah. Semua korbannya adalah perempuan muda yang dinikahi secara siri. Dania merasa perutnya mual luar biasa, hingga ia harus membungkuk dan menahan napas agar tidak muntah di sana. Fakta ini jauh lebih mengerikan daripada sekadar penipuan harta. Andi bukan hanya seorang penipu ulung yang mengincar kekayaan ayahnya, tetapi ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang sudah terbiasa menghabisi nyawa manusia tanpa rasa penyesalan sedikitpun. Folder-folder itu tersusun rapi seolah itu adalah koleksi prestasi yang dibanggakan oleh pemiliknya. Waktu terus berjalan, dan Dania sadar ia tidak bisa berlama-lama di kamar itu. Jika Andi kembali karena ada barang yang tertinggal, atau jika Jargo si preman itu curiga flash disknya hilang dan kembali untuk mencarinya, maka tamatlah riwayat Dania saat itu juga. Dengan tangan yang masih gemetar hebat Dania mencabut flash disk kecil berwarna hitam itu dari lubang USB laptop. Ia menggenggam benda kecil itu erat-erat seakan nyawanya bergantung padanya. Ia lalu mematikan laptop Andi dan mengembalikan posisinya persis seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dania juga menyempatkan diri merapikan sedikit sprei tempat tidur yang sempat tersingkap saat ia keluar dari kolong tadi. Ia berusaha menghapus jejak kehadirannya di kamar neraka itu sebisa mungkin. Dania berjalan tertatih menuju pintu kamar. Kakinya terasa seperti jeli yang siap meleleh kapan saja. Sebelum keluar, ia mengintip melalui lubang intip pintu untuk memastikan lorong di luar benar-benar sepi. Setelah dirasa aman, Dania membuka pintu pelan-pelan dan melangkah keluar. Udara lorong hotel yang dingin menerpa wajahnya yang basah oleh keringat dingin dan sisa air mata. Ia berjalan cepat setengah berlari menuju lift karyawan di ujung lorong, untuk menghindari berpapasan dengan tamu undangan yang mungkin sudah mulai berdatangan di lobi utama. Di dalam lift yang sempit itu, Dania bersandar pada dinding besi yang dingin. Ia memejamkan mata sejenak mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Bayangan wajah Andi yang tersenyum manis kini berubah menjadi bayangan monster yang menakutkan di kepalanya. Ponsel Dania yang ia selipkan di saku tersembunyi gaun pengantinnya bergetar panjang. Dania tersentak kaget, hampir menjatuhkan flash disk yang digenggamnya. Ia merogoh ponselnya dengan takut-takut. Nama Andi muncul di layar dengan pesan singkat yang masuk. Pesan itu berbunyi sangat manis. Andi menulis bahwa ia sudah tidak sabar menunggu Dania di meja akad, dan mengatakan bahwa Dania adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Membaca pesan itu membuat Dania merasa jijik yang teramat sangat. Kata-kata manis itu hanyalah racun yang dibungkus madu. Andi sedang memainkan perannya dengan sempurna sebagai calon suami yang dimabuk asmara padahal, di otaknya, ia sedang menghitung mundur waktu kematian Dania. Dania tidak membalas pesan itu. Ia memasukkan kembali ponselnya dan flash disk bukti kejahatan itu ke dalam saku gaunnya yang dalam. Pintu lift terbuka di lantai 2 tempat ruang rias pengantin wanita berada. Dania keluar dengan langkah yang diusahakan tegap. Ia berpapasan dengan beberapa staf hotel yang sedang membawa nampan bunga. Mereka tersenyum ramah dan mengucapkan selamat pada Dania. Dania memaksakan senyum tipis di bibirnya yang pucat meskipun hatinya sedang menjerit ketakutan. Ia harus terlihat normal. Ia tidak boleh terlihat seperti orang yang baru saja lolos dari kandang macan. Dania terus mensugesti dirinya sendiri, bahwa ia harus kuat demi orang tuanya. Jika ia lemah sekarang, Pak Haris dan Ibu Nilam akan menjadi sasaran empuk kejahatan Andi selanjutnya. Dania membayangkan wajah ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ia tidak akan membiarkan Andi mengambil 1 rupiah pun dari hasil kerja keras ayahnya, apalagi mencelakai keluarga mereka. Sesampainya di depan pintu ruang rias, Dania berhenti sejenak untuk menarik napas panjang. Ia merapikan letak hijabnya yang sedikit miring, dan menyeka sisa noda hitam luntur maskara di bawah matanya dengan ujung jari. Ia tahu penampilannya pasti berantakan, tapi ia akan beralasan bahwa ia baru saja dari kamar mandi, dan merasa sedikit pusing karena gugup. Dengan keyakinan yang dipaksakan Dania memutar gagang pintu, dan masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi wangi bunga melati dan hairspray itu. Di dalam sana,
Vivi sahabatnya sedang sibuk mengatur kotak perhiasan mahar, sementara penata rias tampak gelisah menunggu kepulangan Dania. Ini adalah saatnya Dania mulai menyusun pertahanannya. Flash disk di sakunya terasa panas membakar kulit, mengingatkannya bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Vivi langsung menoleh begitu mendengar pintu terbuka. Wajah sahabat Dania itu tampak lega namun, sedetik kemudian berubah menjadi cemas saat melihat kondisi Dania. Vivi segera menghampiri Dania dan memegang kedua bahunya. Ia bertanya dengan nada panik mengapa wajah Dania pucat sekali seperti mayat, dan mengapa ada debu di bagian bawah gaun pengantinnya yang mahal itu. Penata rias juga ikut mendekat dengan wajah khawatir, dan hendak membenahi riasan Dania. Namun Dania mengangkat tangannya memberikan isyarat agar penata rias itu berhenti. Dengan suara yang lirih namun tegas Dania, meminta penata rias dan semua asisten yang ada di ruangan itu untuk keluar sebentar. Ia beralasan butuh waktu berdua saja dengan sahabatnya untuk menenangkan diri sebelum akad dimulai. Meskipun bingung, para staf penata rias itu menuruti permintaan sang pengantin dan meninggalkan ruangan, menutup pintu rapat-rapat. Begitu mereka berdua tinggal sendirian, pertahanan Dania runtuh. Kakinya lemas dan ia merosot duduk di sofa panjang. Vivi kaget dan langsung duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Dania yang sedingin es. Vivi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dania dengan suara bergetar menceritakan semuanya. Mulai dari rencananya memberi kejutan, persembunyiannya di bawah kolong tempat tidur, percakapan mengerikan antara Andi dan Jargo, hingga penemuan flash disk yang berisi bukti kejahatan itu. Vivi mendengarkan dengan mata terbelalak lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia berkali-kali menutup mulutnya karena kaget. Vivi tahu Andi adalah pria yang ambisius, tapi ia tidak pernah menyangka Andi adalah seorang psikopat pembunuh. Dania merogoh sakunya dan mengeluarkan flash disk hitam itu. Ia meminta Vivi mengambil laptop kerjanya yang kebetulan dibawa di tas tangan Vivi. Mereka membuka file itu bersama-sama untuk memastikan sekali lagi. Saat melihat foto-foto korban Andi sebelumnya, Vivi langsung menangis. Ia memeluk Dania erat-erat, bersyukur sahabatnya itu belum sempat naik ke mobil pengantin maut yang direncanakan Andi. Vivi dengan emosi yang meledak-ledak menyarankan agar mereka segera menelepon polisi sekarang juga dan membatalkan pernikahan ini. Vivi ingin berlari keluar dan memberitahu Pak Haris agar ayahnya bisa menghajar Andi saat itu juga. Namun Dania menahan lengan Vivi dengan kuat. Tatapan Dania yang tadi sayu kini mulai berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Dania menggelengkan kepalanya. Ia berkata bahwa jika mereka membatalkan pernikahan sekarang dan memanggil polisi tanpa persiapan matang, Andi yang licin itu pasti akan menyangkal semuanya. Rekaman suara di HP Jargo belum ada di tangan mereka, dan flash disk ini bisa saja disangkal Andi sebagai barang temuan atau rekayasa orang yang ingin memfitnahnya. Andi pandai bicara dan ia sudah mengambil hati semua keluarga besar. Selain itu, Jargo si pembunuh bayaran masih berkeliaran di sekitar gedung. Jika acara batal tiba-tiba, Jargo bisa saja nekat melukai orang tua Dania atau kabur menghilangkan jejak. Dania mengatakan mereka harus menjebak Andi di depan umum saat ia tidak bisa lagi mengelak. Mereka harus mempermalukannya di saat ia merasa paling tinggi, agar jatuhnya paling sakit. Saat mereka sedang menyusun rencana darurat dengan berbisik-bisik, tiba-tiba pintu ruang rias diketuk pelan dan langsung terbuka. Jantung Dania serasa copot. Sosok Andi berdiri di ambang pintu dengan setelan jas putih yang pas di tubuhnya, peci hitam yang rapi, dan senyum yang begitu menawan. Pria itu tampak bersinar, memancarkan aura pengantin pria yang bahagia. Vivi langsung menyembunyikan flash disk itu di genggaman tangannya di balik punggung, sementara Dania berusaha keras menetralkan ekspresi wajahnya. Andi melangkah masuk dengan percaya diri, tidak menyadari bahwa dua wanita di depannya baru saja membahas kebusukannya. Andi mendekati Dania dan berjongkok di hadapannya, menatap wajah Dania dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. Andi memuji kecantikan Dania. Ia berkata bahwa Dania terlihat seperti bidadari surga yang dikirim Tuhan untuknya. Tangan Andi terulur menyentuh pipi Dania dengan lembut. Sentuhan itu membuat kulit Dania meremang jijik, seolah ada ulat bulu beracun yang merayap di wajahnya. Dania harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya untuk tidak menepis tangan kotor itu. Ia memaksakan sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman kaku. Andi kemudian mengecup kening Dania perlahan, tepat di atas batas kain hijabnya. Aroma parfum mahal Andi tercium kuat, aroma yang sama yang tercium saat Andi merencanakan kematian Dania bersama preman tadi. Dalam hati Dania berteriak memaki, namun secara fisik ia tetap diam mematung menerima perlakuan manis yang palsu itu. Andi kemudian berdiri dan berkata bahwa ia hanya ingin melihat wajah calon istrinya sebentar untuk menenangkan gugupnya. Ia pamit untuk menuju meja akad karena penghulu sudah datang. Sebelum keluar, Andi sempat melirik Vivi dan tersenyum ramah, meminta doa restu agar lancar.
Vivi hanya mengangguk kaku tanpa bisa berkata apa-apa karena saking bencinya. Setelah pintu tertutup dan langkah kaki Andi menjauh, Dania langsung mengusap kening bekas ciuman Andi dengan kasar menggunakan tisu basah, seolah ingin menghapus najis yang menempel. Tatapan Dania kini berubah total. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah kobaran api kemarahan seorang wanita yang dikhianati. Ia menatap Vivi dan berkata bahwa permainan baru saja dimulai. Ia meminta Vivi untuk segera mencari kepala keamanan ayahnya dan menyusup ke ruang operator multimedia. Mereka akan mengubah pesta pernikahan ini menjadi panggung pengadilan bagi Andi. Suasana di dalam ruang rias berubah drastis setelah kepergian Andi. Jika sebelumnya ruangan itu dipenuhi aura ketakutan dan keputusasaan, kini udara terasa padat oleh ketegangan dan tekad yang membara. Dania berdiri tegak di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri dengan sorot mata yang baru. Ia bukan lagi wanita lemah yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sambil menangis ketakutan. Ia adalah seorang istri yang dikhianati, seorang anak yang orang tuanya terancam, dan seorang wanita yang nyawanya dihargai murah oleh calon suaminya sendiri. Dania menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Ia tahu waktu yang dimilikinya sangat sempit, tidak sampai 30 menit sebelum ia harus berjalan menuju meja akad. Setiap detik sangat berharga dan satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Dania menoleh ke arah Vivi yang masih memegang laptop dengan tangan gemetar. Ia mendekati sahabatnya itu dan memegang kedua bahu Vivi dengan kencang untuk menyalurkan kekuatan. Dengan suara rendah namun penuh penekanan, Dania memberikan instruksi yang sangat spesifik. Ia meminta Vivi untuk keluar dari ruangan itu sekarang juga dan mencari kepala keamanan keluarga Santoso yang bernama Pak Dharma. Vivi harus menceritakan situasi darurat ini secara singkat namun jelas kepada Pak Dharma, agar tim keamanan bisa bersiaga memblokir semua pintu keluar gedung begitu keributan dimulai nanti. Dania menekankan bahwa tidak boleh ada yang tahu soal ini, terutama Ibu Nilam atau Pak Haris, karena reaksi panik mereka bisa membuat Andi curiga dan membatalkan rencananya atau bahkan nekat melakukan tindakan berbahaya. Tugas kedua Vivi jauh lebih krusial dan berbahaya. Dania menyerahkan flash disk hitam itu kembali kepada Vivi. Ia meminta sahabatnya itu untuk menyusup ke ruang operator multimedia di belakang ballroom. Biasanya di sana ada teknisi yang bertugas memutar lagu dan video presentasi perjalanan cinta pengantin. Vivi harus mencari cara, entah dengan menyuap atau mengalihkan perhatian teknisi, untuk mengganti file video presentasi romantis yang sudah disiapkan Andi dengan file bukti kejahatan yang ada di dalam flash disk tersebut. Vivi sempat ragu dan ketakutan karena ia tidak pernah melakukan hal senekat ini. Namun melihat tatapan mata Dania yang penuh permohonan sekaligus keyakinan, Vivi mengangguk mantap. Ia menyeka air matanya, merapikan gaun seragam pendamping pengantinnya, dan berjanji akan melakukan segalanya demi menyelamatkan Dania. Setelah Vivi keluar dengan membawa tas berisi laptop dan flash disk, Dania kembali duduk di kursi rias. Ia memanggil kembali penata rias yang menunggu di luar. Dengan tenang Dania meminta mereka memperbaiki sedikit riasannya yang luntur. Penata rias itu bekerja dengan cepat sambil memuji betapa tenangnya Dania di detik-detik menjelang akad, tanpa tahu badai apa yang sedang berkecamuk di dalam hati pengantin wanita itu. Dania membiarkan wajahnya dipoles, namun pikirannya melayang menyusun skenario konfrontasi nanti. Ia membayangkan posisi duduk, arah pandang tamu, dan di mana letak Andi berdiri. Ia harus memastikan Andi tidak memiliki celah untuk lari atau menyangkal. Ini bukan sekadar pembatalan pernikahan, ini adalah eksekusi sosial bagi seorang penjahat. 15 menit kemudian, panitia pernikahan mengetuk pintu dan memberitahu bahwa pengantin wanita sudah ditunggu untuk bersiap di area tunggu dekat pintu masuk masjid ballroom. Dania berdiri, gaun putihnya menjuntai indah. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah anggun namun mantap. Di lorong hotel, kesibukan sudah mulai terlihat. Banyak staf hotel berlalu lalang membawa peralatan catering dan dekorasi tambahan. Dania berjalan dikawal oleh 2 orang sepupunya yang bertugas memegang ekor gaunnya. Namun mata Dania waspada, memindai setiap wajah yang lewat, mencari tanda-tanda ancaman yang mungkin disiapkan Andi. Saat Dania berbelok di koridor yang agak sepi menuju akses belakang ballroom, langkahnya terhenti sejenak. Matanya menangkap sosok pria berseragam cleaning service berwarna biru kusam, sedang pura-pura mengepel lantai di dekat pintu darurat. Pria itu memakai topi yang ditekan rendah menutupi sebagian wajahnya. Namun postur tubuhnya yang besar dan sepatu bot kotor yang belum sempat digantinya membuat alarm bahaya di kepala Dania berdering keras. Itu adalah Jargo. Preman bayaran itu ternyata tidak pergi jauh. Ia menyusup menjadi staf kebersihan, mungkin untuk mengawasi situasi atau memastikan rencana penyabotan mobil berjalan lancar tanpa saksi. Jantung Dania berdegup kencang. Ia memberi isyarat kepada kedua sepupunya untuk berhenti sebentar dengan alasan ia ingin membetulkan letak sepatunya yang tidak nyaman.
Dania menyuruh sepupunya menunggu di ujung lorong, karena ia malu jika dilihat orang saat membetulkan sepatu. Sepupu-sepupunya yang polos menuruti permintaan itu dan mundur beberapa langkah menjauh. Kini jarak Dania dan Jargo hanya tinggal beberapa meter. Jargo mengangkat wajahnya sedikit dan tatapan mereka bertemu. Mata preman itu tampak kaget melihat Dania berdiri di sana menatapnya tajam. Bukan dengan tatapan takut, melainkan tatapan menantang yang aneh. Dania tahu ini adalah momen paling gila dalam hidupnya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Daripada membiarkan musuh berkeliaran di belakang punggungnya, ia akan menghadapi musuh itu sekarang juga. Dania melakukan hal yang sama sekali tidak diduga oleh Jargo. Bukannya berteriak memanggil keamanan atau lari ketakutan, Dania justru melangkah mendekati Jargo dengan tenang. Suara hak sepatu pengantinnya beradu dengan lantai marmer koridor, menciptakan gema yang tegas. Jargo tampak bingung, tangannya memegang gagang pel dengan canggung. Matanya melirik ke kiri dan kanan memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan interaksi aneh antara pengantin wanita cantik dan tukang bersih-bersih kasar itu. Saat Dania sudah berdiri tepat di hadapannya, Jargo menyeringai tipis, mengira Dania adalah mangsa bodoh yang menyerahkan diri. Namun senyum itu lenyap seketika saat Dania mencengkeram lengan baju seragam Jargo dan menariknya kasar masuk ke dalam ruangan pantry kecil yang pintunya sedikit terbuka di sebelah mereka. Di dalam pantry yang sempit dan berbau cairan pembersih itu, Jargo menyentakkan tangannya melepaskan diri dari cengkeraman Dania. Ia mendelik marah dan siap membekap mulut Dania, mengira wanita ini sudah tahu sesuatu dan berniat berteriak. Namun Dania mengangkat tangannya dengan telapak terbuka, sebuah gestur menyuruh berhenti yang penuh otoritas. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Dania langsung berbicara langsung pada intinya. Ia berkata dengan suara dingin bahwa ia tahu Jargo dibayar 50 juta di muka oleh Andi dan dijanjikan 50 juta lagi setelah Dania mati. Dania menyebutkan angka itu dengan tepat, membuat mata Jargo membelalak kaget. Preman itu tidak menyangka detail transaksinya bisa bocor secepat ini. Belum sempat Jargo mencerna keterkejutannya, Dania mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku tersembunyi di balik gaun. Ia membuka aplikasi mobile banking dan menunjukkan layar ponsel itu tepat di depan wajah Jargo. Di sana tertera saldo rekening pribadi Dania yang jumlahnya miliaran rupiah, hasil tabungan dan dividen perusahaan ayahnya. Jargo ternganga melihat deretan angka nol yang begitu banyak. Dania menatap mata Jargo lekat-lekat dan mengajukan penawaran yang menggoda iman si penjahat. Ia berkata dengan nada datar seperti sedang menawar barang di pasar, bahwa ia bersedia membayar Jargo 500 juta rupiah tunai saat ini juga. Syaratnya sederhana, Jargo harus membatalkan kesepakatannya dengan Andi dan berganti pihak membela Dania. Jargo menelan ludah dengan susah payah. 500 juta adalah uang yang sangat banyak. Jauh lebih besar daripada bayaran receh yang dijanjikan Andi dengan risiko tinggi dikejar polisi seumur hidup. Otak kriminal Jargo berputar cepat. Ia adalah orang yang loyal pada uang, bukan pada manusia. Tawaran Dania jelas jauh lebih menguntungkan dan aman karena Dania adalah korban, bukan pelaku kejahatan. Jargo bertanya dengan suara serak, apa jaminannya Dania tidak akan menjebaknya setelah transfer berhasil. Dania tersenyum sinis. Ia berkata bahwa ia butuh Jargo untuk menjadi eksekutor balas dendamnya di dalam gedung nanti, jadi ia tidak mungkin menjebak orang yang ia butuhkan saat itu juga. Dania menekan beberapa tombol di ponselnya. Dalam hitungan detik, ia menunjukkan bukti transfer sukses sebesar 250 juta ke nomor rekening yang ia minta dari Jargo secara paksa. Ia berkata sisa 250 juta lagi akan ditransfer tepat setelah Jargo melakukan tugasnya di dalam ballroom nanti. Melihat notifikasi uang masuk di ponsel bututnya, sikap Jargo berubah total 180 derajat. Tatapan matanya yang tadi mengancam kini, berubah menjadi patuh layaknya anjing penjaga yang baru diberi daging segar. Ia bertanya apa tugas yang harus dilakukannya. Dania membisikkan instruksi khusus tepat di telinga Jargo. Ia meminta Jargo untuk bersiap di dekat meja akad, berbaur dengan kerumunan, dan menunggu kode darinya saat situasi mulai kacau nanti. Tugas utamanya adalah memastikan Andi tidak bisa melarikan diri atau melukai siapapun saat kedoknya terbongkar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar pantry. Suara Andi terdengar memanggil-manggil nama Dania dengan nada panik yang dibuat-buat. Rupanya Andi sedang mencari calon istrinya yang menghilang dari pantauan sepupu-sepupunya. Dania dan Jargo saling berpandangan. Ketegangan memuncak di ruangan sempit itu. Jika Andi membuka pintu pantry sekarang dan melihat mereka berdua bersama, semua rencana kejutan Dania akan gagal total. Jargo dengan sigap memberi isyarat agar Dania diam. Preman itu mengambil ember pelnya dan berpura-pura sibuk mengisi air di wastafel pantry untuk menutupi keberadaan Dania di balik lemari penyimpanan. Pintu pantry terdorong terbuka sedikit. Kepala Andi menyembul masuk. Napas Dania tertahan di kerongkongan.
Ia bersembunyi di balik rak besi yang penuh dengan tumpukan tisu, berdoa dalam hati agar gaun putihnya tidak terlihat. Andi melihat Jargo yang sedang membungkuk mengisi air. Andi tidak mengenali Jargo dari belakang karena seragam dan topinya, lagi pula Andi tidak peduli pada petugas kebersihan. Andi bergumam kesal bertanya di mana Dania berada, lalu menutup pintu pantry itu kembali dengan kasar. Setelah suara langkah Andi menjauh, Dania keluar dari persembunyiannya dengan tubuh lemas namun lega. Ia menatap Jargo sekali lagi untuk memastikan kesepakatan mereka, lalu segera keluar dari pantry untuk menyusul sepupunya, meninggalkan Jargo yang kini telah menjadi senjata rahasianya yang paling mematikan. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel itu begitu megah dan sakral. Ruangan raksasa yang didominasi warna emas dan putih itu telah disulap menjadi tempat akad nikah yang sangat mewah. Ribuan bunga melati dan mawar putih segar menghiasi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang menenangkan sekaligus memabukkan. Lampu kristal besar yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya hangat, menyinari ratusan kursi tamu yang telah terisi penuh oleh kerabat, kolega bisnis Pak Haris, dan pejabat-pejabat penting. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dari pengeras suara, menciptakan atmosfer religius yang membuat siapa saja yang mendengarnya merasa tenang. Namun ketenangan itu tidak berlaku bagi Dania. Di balik cadar tipis yang menutupi wajah cantiknya, deru napas Dania memburu. Setiap langkah yang ia ambil menuju meja akad terasa sangat berat, seolah kakinya dipasungi oleh rantai besi yang tak kasat mata. Ia berjalan diapit oleh kedua sepupunya, melewati karpet merah bludru yang membelah ruangan. Di ujung sana, di sebuah meja akad yang dihias dengan taplak sutra putih, duduklah Andi. Pria itu tampak begitu sempurna dalam balutan beskap putih bersih, peci hitam, dan kalungan bunga melati di lehernya. Wajahnya menunduk khusyuk, bibirnya komat kamit seolah sedang berzikir, sebuah pemandangan yang membuat hati para tamu undangan meleleh karena kagum akan kesalehannya. Hanya Dania yang tahu bahwa di balik topeng kesalehan itu, bersemayam jiwa iblis yang baru saja merencanakan pembunuhan sadis 1 jam yang lalu. Dania terus melangkah pelan, matanya menatap lurus ke arah Andi. Ia melihat Pak Haris, ayahnya, duduk berhadapan dengan Andi. Wajah tua Pak Haris tampak berseri-seri, senyum bangga tidak pernah lepas dari bibirnya. Ia merasa lega telah menemukan pendamping hidup yang tepat untuk putri semata wayangnya, seorang pria yang dianggapnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan perusahaan dan menjaga Dania dengan baik. Di samping Pak Haris, duduk Ibu Nilam yang sesekali menyeka air mata haru dengan sapu tangan sutranya. Ibu Nilam tampak sangat cantik dengan kebaya brokat berwarna senada, namun kerapuhan di wajahnya membuat hati Dania teriris. Dania tahu bahwa apa yang akan dilakukannya sebentar lagi akan menghancurkan kebahagiaan kedua orang tuanya dalam sekejap. Ia akan mengubah tangis haru ibunya menjadi jeritan histeris, dan senyum bangga ayahnya menjadi tatapan kosong penuh syok. Namun Dania menguatkan hatinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka semua dari kehancuran yang lebih besar. Jika pernikahan ini terjadi, bukan hanya harta mereka yang hilang, tapi nyawa Dania akan melayang dan orang tuanya akan hidup dalam duka abadi. Sampai di meja akad, Dania dipersilakan duduk di samping kiri Andi. Saat Dania duduk, aroma parfum mahal Andi kembali menyergap hidungnya, aroma yang kini memicu rasa mual hebat di perutnya. Andi menoleh sekilas ke arah Dania, memberikan senyum tipis yang sangat manis. Senyum itu adalah senyum kemenangan. Andi pasti berpikir bahwa rencananya berjalan mulus tanpa hambatan. Ia mengira Dania adalah domba bodoh yang siap disembelih. Di bawah meja, Dania mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya menancap ke telapak tangan, rasa sakit itu membantunya untuk tetap sadar dan fokus. Penghulu, seorang pria parubaya dengan sorban putih, memulai acara dengan pembukaan yang hikmat. Ia memeriksa kelengkapan berkas-berkas pernikahan, memastikan mahar yang tertulis di dokumen sesuai dengan fisik yang ada di meja. Sebuah set perhiasan berlian dan seperangkat alat sholat tertata rapi di dalam kotak kaca yang indah. Itu adalah mahar yang diminta Dania dulu, mahar yang kini terlihat seperti sampah tak berharga di matanya. Prosesi berlanjut ke khutbah nikah. Sang penghulu memberikan nasihat tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Ia mengutip ayat-ayat tentang bagaimana suami harus memuliakan istrinya, melindunginya dari bahaya, dan menjadi pemimpin yang amanah. Setiap kata yang keluar dari mulut penghulu terdengar, seperti ironi yang menyakitkan di telinga Dania. Ia melirik Andi yang mengangguk-angguk takzim mendengarkan nasihat itu, seolah-olah ia adalah murid teladan yang sedang menyerap ilmu. Akting Andi sungguh luar biasa, bahkan layak mendapatkan piala Oscar. Dania merasa jijik melihat kepalsuan yang begitu telanjang di depan mata. Bagaimana bisa seseorang mendengarkan ayat suci tentang perlindungan istri sementara otaknya baru saja membayar pembunuh bayaran untuk mencelakai istrinya sendiri?
Kemunafikan Andi sudah mencapai level di mana nuraninya benar-benar telah mati. Momen puncak pun tiba. Penghulu meminta Pak Haris dan Andi untuk berjabat tangan sebagai tanda dimulainya prosesi ijab kabul. Suasana di dalam ruangan menjadi hening seketika. Ribuan tamu menahan napas, kamera-kamera fotografer dan videografer menyorot tajam ke arah meja akad, siap mengabadikan momen sakral penyatuan dua keluarga besar ini. Pak Haris mengulurkan tangan kanannya, tangan keriput seorang ayah yang telah bekerja keras seumur hidup demi putrinya. Andi menyambut tangan itu dengan mantap. Jabat tangan mereka erat, simbol perpindahan tanggung jawab dari ayah kepada suami. Dania menatap tautan tangan itu dengan tatapan nanar. Ia melihat tangan Andi yang berkulit halus namun menyimpan niat jahat, menggenggam tangan ayahnya yang tulus. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum bencana itu diresmikan secara agama dan negara. Pak Haris menarik napas panjang, suaranya sedikit bergetar karena emosi saat mulai mengucapkan kalimat ijab. Saudara Andi Pratama bin Gunawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Dania Salsabila Santoso, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan berlian dibayar tunai. Suara Pak Haris bergema melalui pengeras suara, terdengar tegas namun penuh kasih sayang. Seluruh ruangan hening, menunggu jawaban Andi. Andi, dengan wajah penuh percaya diri dan tanpa keraguan sedikitpun, langsung menyahut dengan satu tarikan napas yang lantang dan jelas. Saya terima nikah dan kawinnya Dania Salsabila Santoso binti Haris Santoso dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara Andi menggema, mantap dan meyakinkan. Penghulu menoleh ke arah saksi-saksi yang duduk di sisi kanan dan kiri. Ada Pak D. Dania dan seorang pejabat daerah yang menjadi saksi. Penghulu bertanya dengan nada formal, bagaimana para saksi? Sah. Mulut para saksi sudah terbuka, siap melontarkan kata, sah, yang akan mengikat Dania selamanya dengan sang monster. Di detik itulah waktu seakan berhenti bagi Dania. Ia melihat gerakan bibir saksi dalam gerak lambat. Jika kata itu terucap, maka Andi akan resmi menjadi suaminya, memiliki hak atas dirinya, dan rencana pembunuhan di jalan tol nanti malam akan memiliki legitimasi hukum sebagai kecelakaan suami istri. Dania tidak boleh membiarkan itu terjadi. Ia tidak boleh membiarkan kata keramat itu terucap. Dengan gerakan mendadak yang mengejutkan semua orang di meja akad, Dania mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia memukul meja akad dengan telapak tangannya cukup keras hingga menimbulkan suara, brak, yang memecah keheningan. Tunggu, teriak Dania dengan suara lantang yang bergetar menahan amarah. Para saksi yang hendak bicara langsung terdiam, mulut mereka ternganga kaget. Pak Haris tersentak kaget hampir melompat dari kursinya. Ibu Nilam membelalakkan mata. Penghulu bingung menatap Dania. Andi, yang baru saja merasa menang, menoleh cepat ke arah Dania dengan tatapan kaget bercampur marah. Ia tidak menyangka Dania akan melakukan interupsi di momen paling sakral ini. Keheningan yang tadi hikmat kini berubah menjadi keheningan yang mencekam dan penuh tanda tanya. Ribuan mata tamu undangan kini tertuju pada pengantin wanita yang berdiri dengan napas memburu, menantang takdir yang sudah dituliskan untuknya. Di sudut ruangan, Dania sempat melirik sekilas, melihat Jargo berdiri bersandar di pilar dengan seragam cleaning service-nya, mengangguk pelan padanya, tanda bahwa ia siap mengamankan situasi. Suara gebrakan meja Dania masih menyisakan gema di dalam ballroom yang luas itu. Keheningan yang menyusul terasa begitu berat dan menekan. Tamu-tamu undangan mulai berbisik-bisik, suara dengungan kebingungan mulai terdengar seperti lebah yang terganggu sarangnya. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah pengantin wanita sakit? Ataukah ada masalah adat yang terlewat? Di meja akad, wajah Andi yang tadinya putih berseri kini mulai memerah menahan marah dan malu. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Dania, berbisik dengan nada tajam yang penuh ancaman di balik gigi yang terkatup rapat. Apa-apaan kamu, Dania? Duduk. Jangan bikin malu keluarga kita. Semua pejabat lihat. Tangan Andi mencoba meraih lengan Dania untuk memaksanya duduk kembali, cengkeramannya terasa kasar dan menyakitkan, sangat berbeda dengan sentuhan lembut yang ia tunjukkan beberapa menit lalu. Dania menepis tangan Andi dengan kasar, sebuah gerakan penolakan yang dilihat jelas oleh semua orang. Ia tidak peduli lagi dengan citra sopan santun. Ia berdiri tegak, membetulkan letak hijabnya, dan mengambil mikrofon yang tergeletak di meja di depan penghulu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membanjiri pembuluh darahnya. Ia menatap Pak Haris, ayahnya, yang masih terpaku dengan wajah pucat. Maafkan Dania, Pak, Bu, ucapnya lirih namun suaranya terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system gedung yang canggih. Dania tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Pernikahan ini tidak sah di mata hukum maupun agama, karena ada syarat yang cacat. Pak Haris akhirnya bersuara, suaranya parau dan bingung. Dania,
Apa maksudmu, nak? Istighfar. Apa yang cacat? Maharnya sudah lengkap, nak. Ibu Nilam di sebelahnya sudah mulai menangis histeris, memegang dada sesak, mengira putrinya kerasukan atau stres berat menghadapi pernikahan. Andi memanfaatkan momen kebingungan ini untuk membalikkan keadaan. Ia berdiri dan mencoba merebut mikrofon dari tangan Dania, memasang wajah prihatin seolah sedang menenangkan istri yang histeris. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kata Andi dengan suara lantang yang dibuat sedih, calon istri saya sepertinya sedang mengalami serangan panik. Dia kelelahan. Tolong panitia bawa Dania ke belakang untuk istirahat. Beberapa panitia wanita mulai bergerak mendekat. Namun Dania mundur selangkah dan menatap Andi dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Aku tidak panik, Andi, dan aku tidak gila, potong Dania tajam. Aku bilang pernikahan ini cacat, karena calon suamiku lupa membawa satu hal paling penting sebagai mahar. Dia lupa membawa kejujurannya. Dania menatap lurus ke arah lensa kamera yang menyiarkan gambar wajahnya ke layar raksasa di kiri dan kanan panggung. Kalian semua ingin tahu siapa sebenarnya pria yang berdiri di sebelahku ini? Kalian pikir dia malaikat? Mari kita lihat wajah aslinya. Dania mengangkat tangannya memberi kode ke arah ruang operator di belakang ballroom. Di sana, Vivi yang sudah mengunci pintu ruang kontrol dari dalam, menekan tombol play di laptop yang tersambung ke proyektor utama. Layar raksasa yang tadinya menampilkan inisial nama pengantin dengan latar bunga-bunga romantis, tiba-tiba berubah menjadi hitam. Suara denging feedback audio terdengar sekilas, membuat tamu menutup telinga. Lalu, suara rekaman itu keluar. Jernih, keras, dan tanpa ampun. Tenang saja, Jargo. Begitu tanda tangan buku nikah dan asuransi cair, kecelakaan mobil itu akan terjadi. Dania tidak akan selamat. Remnya akan blong di tol, pastikan dia mati di tempat. Suara Andi menggema di seluruh ruangan ballroom. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengenali suara bariton khas milik Andi itu. Tamu undangan terkesiap serentak. Suasana shock massal terjadi. Tapi rekaman itu belum selesai. Aku butuh warisan Pak Haris cair segera. Semua aset perusahaan ayahnya jadi milikku. Dania cuma batu loncatan. Wanita bodoh itu percaya apa saja yang kukatakan. Kalimat demi kalimat yang diucapkan Andi dalam rekaman itu, menelanjangi semua kemunafikan yang selama ini ia bangun. Di atas panggung, wajah Andi berubah drastis. Warna darah seolah terkuras habis dari wajahnya, menyisakan kepucatan mayat. Matanya liar bergerak ke kiri dan kanan, mencari sumber suara, mencari jalan keluar. Itu bohong. Itu rekayasa. Itu AI. Sekarang zaman AI, suara bisa ditiru. Teriak Andi panik, berusaha menyangkal di depan Pak Haris yang kini menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Andi mencoba meraih tangan Pak Haris. Pak, percaya sama Andi, Pak. Ini fitnah. Ada orang yang iri sama kita. Tapi Pak Haris menarik tangannya mundur. Rasa jijik mulai muncul di matanya. Saat Andi sibuk menyangkal suara itu, layar di belakangnya berubah tampilan. Kini bukan lagi layar hitam, melainkan slideshow foto-foto yang diambil dari flash disk Andi. Foto pertama muncul, sebuah KTP wanita bernama Maya, diikuti foto pernikahan siri Andi dengan wanita itu. Lalu slide berikutnya, foto mobil Maya yang hancur di dasar jurang, lengkap dengan kliping koran berjudul, Kecelakaan Mau Tewaskan Istri Muda Pengusaha. Slide berganti lagi, foto wanita lain, kali ini bernama Siska, diikuti foto laporan kepolisian tentang kebocoran tabung gas yang membakar rumah. Polanya jelas, korbannya nyata, dan pelakunya selalu sama. Andi yang tersenyum di foto pernikahan mereka, lalu menghilang setelah kematian mereka. Dania menunjuk ke layar raksasa itu dengan jari telunjuk yang gemetar karena emosi. Apa foto-foto mayat mantan istrimu ini juga AI, Mas Andi? Apa laporan polisi dan akta kematian mereka juga rekayasa? Teriak Dania, suaranya memecah keriuhan tamu yang mulai panik. Kamu membunuh mereka demi uang asuransi. Dan hari ini, kamu berencana membunuhku juga di jalan tol nanti malam. Kamu bahkan sudah membayar orang untuk merusak rem mobil pengantin kita. Ibu Nilam menjerit keras, jeritan seorang ibu yang menyadari putrinya nyaris dibunuh. Ia langsung terkulai pingsan di kursi akad. Pak Haris, dengan sisa tenaganya, berdiri dan menampar wajah Andi dengan sangat keras. Plah! Suara tamparan itu terdengar nyaring di mikrofon yang masih menyala. Biadab! Kamu iblis! Saya percayakan putri saya padamu, dan kamu mau membunuhnya? Teriak Pak Haris dengan suara serak menahan tangis. Tamu undangan mulai ribut. Beberapa kerabat pria dari pihak Dania mulai berlari naik ke panggung dengan wajah marah, siap menghajar Andi. Andi yang merasa terpojok kehilangan akal sehatnya.
Topeng pangeran baik hatinya runtuh total, digantikan oleh wajah aslinya yang bengis dan pengecut. Ia melihat kerumunan orang yang marah mendekat. Ia tahu ia tidak bisa membantah bukti visual yang begitu telanjang itu. Tidak ada jalan keluar diplomatis. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dengan gerakan cepat dan nekat, Andi menyambar pisau pemotong kue pengantin berukuran panjang yang tergeletak di meja samping, tidak jauh dari meja akad. Ia menarik Pak Haris yang berdiri goyah di dekatnya, dan menempelkan pisau tajam itu ke leher ayah Dania. Mundur. Mundur semua atau orang tua ini mati, teriak Andi dengan mata melotot. Suaranya melengking tinggi, penuh kepanikan. Tamu-tamu menjerit ketakutan melihat pemandangan horor itu. Pesta pernikahan yang indah berubah menjadi adegan penyanderaan yang mengerikan. Dania terpatung di tempatnya. Ia tidak menyangka Andi akan senekat ini menyandera ayahnya. Lepaskan papa, Andi, urusanmu denganku, teriak Dania putus asa. Diam kau. Ini semua gara-gara kau, bentak Andi sambil mengeratkan pegangannya di leher Pak Haris. Siapkan mobil. Biarkan aku pergi dari sini, dan orang tua ini akan selamat. Kalau ada polisi mendekat, aku gorok lehernya. Andi menyeret Pak Haris mundur perlahan, menjauhi kerumunan yang mengepungnya. Dania merasa dunianya berputar. Rencananya untuk mempermalukan Andi berhasil, tapi kini nyawa ayahnya di ujung tanduk. Ia melihat ke sekeliling dengan panik, mencari satu-satunya harapan yang dimilikinya. Matanya menangkap sosok Jargo yang bergerak diam-diam dari arah samping pilar, mendekati posisi Andi dari titik buta. Jargo melepas topi cleaning service-nya, wajah premannya terlihat keras dan fokus. Dania menahan napas, berdoa dalam hati agar uang 500 jutanya cukup untuk membuat Jargo bergerak cepat menyelamatkan ayahnya. Ketegangan di dalam Grand Ballroom Hotel itu telah mencapai titik didih yang menyesakkan dada. Udara yang semula sejuk oleh pendingin ruangan kini terasa panas dan berat, dipenuhi oleh aroma keringat dingin dari ribuan orang yang menahan napas karena ketakutan. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi perayaan cinta yang agung kini berubah menjadi panggung sandera yang mengerikan. Di atas pelaminan, Andi berdiri dengan punggung yang basah kuyup oleh keringat kepanikan, matanya melotot liar seperti binatang buas yang terpojok di ujung jurang. Tangan kanannya mencengkeram erat pisau pemotong kue yang panjang dan tajam, bilah peraknya menempel berbahaya di kulit leher Pak Haris yang sudah keriput. Ayah Dania itu tampak sangat lemah, wajahnya pucat pasi kehabisan darah, kakinya gemetar hebat menahan bobot tubuhnya sendiri yang nyaris limbung. Ia tidak berani bergerak sedikit pun, karena satu gerakan salah bisa membuat pisau itu menggores nadi lehernya. Di sekeliling mereka, para tamu undangan wanita menjerit tertahan sambil memeluk anak-anak mereka, sementara para pria berdiri kaku dengan tangan terkepal, ingin maju membantu tapi takut tindakan gegabah mereka justru akan mencelakai Pak Haris. Dania berdiri terpaku beberapa meter di depan mereka, matanya terkunci pada wajah ayahnya yang penuh ketakutan. Jantung Dania berdegup begitu kencang, hingga rasanya sakit sekali menghantam rongga dadanya. Ia merasa bersalah yang teramat sangat karena rencananya untuk membongkar aib Andi justru menempatkan ayahnya dalam bahaya maut seperti ini. Namun Dania tahu ia tidak boleh histeris. Jika ia ikut panik, Andi akan semakin merasa berkuasa dan situasi akan semakin tidak terkendali. Dania menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya di tengah kekacauan itu. Matanya melirik sekilas ke arah pilar besar di samping kiri panggung, tempat di mana Jargo sedang bergerak perlahan dalam diam. Preman bayaran yang kini berpindah tuan itu bergerak sepelan bayangan, memanfaatkan fokus Andi yang terpecah antara mengawasi kerumunan massa dan membentak Dania. Jargo melepaskan topi petugas kebersihannya dan melemparkannya ke lantai, wajah kerasnya menatap punggung Andi dengan tatapan kalkulasi seorang pemangsa yang siap menerkam. Andi kembali berteriak. Suaranya melengking tinggi memecah keheningan yang mencekam. Ia menuntut agar semua orang mundur sejauh 10 meter, dan meminta kunci mobil disiapkan di depan lobi hotel dalam waktu 5 menit. Ia mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi, ia tidak akan segan-segan melukai Pak Haris. Andi benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Topeng pria alim dan sopan yang selama ini ia kenakan telah hancur berkeping-keping, menyisakan wajah asli seorang sosiopat yang egois dan pengecut. Ia tidak peduli pada nyawa orang lain, ia hanya peduli pada keselamatannya sendiri. Dania mencoba mengulur waktu. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, menunjukkan telapak tangannya yang kosong sebagai tanda menyerah, dan berbicara dengan nada suara yang diusahakan setenang mungkin meski hatinya bergetar hebat. Dania berkata bahwa ia akan menuruti kemauan Andi asalkan ayahnya tidak disakiti. Ia berteriak memanggil panitia untuk menyiapkan mobil, sebuah perintah palsu hanya untuk mengalihkan perhatian Andi agar lengah sedikit saja. Saat Andi menoleh sedikit ke arah pintu keluar untuk memastikan apakah mobil benar-benar disiapkan, itulah celah sempit yang ditunggu-tunggu oleh Jargo.
Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk pria berbadan besar sepertinya, Jargo melompat naik ke sisi panggung. Bunyi langkah kakinya tertelan oleh karpet tebal, membuat kedatangannya tidak terdeteksi oleh Andi yang sedang panik. Dalam hitungan detik, Jargo sudah berada tepat di belakang Andi. Tanpa membuang waktu untuk basa-basi atau peringatan, Jargo melancarkan serangan brutal yang efisien. Tangan kekarnya mencengkeram pergelangan tangan kanan Andi yang memegang pisau, memuntirnya dengan kekuatan penuh ke arah yang berlawanan dengan sendi. Terdengar bunyi retakan tulang yang mengerikan, diikuti oleh jeritan kesakitan Andi yang memekakkan telinga. Pisau kue itu terlepas dari genggaman Andi dan jatuh berdenting keras ke lantai marmer. Belum sempat Andi menyadari apa yang terjadi, Jargo sudah mendaratkan tendangan keras tepat di belakang lutut Andi. Kaki Andi langsung menekuk paksa, membuatnya jatuh berlutut dengan keras. Jargo tidak berhenti di situ. Sesuai dengan bayaran mahal yang dijanjikan Dania, ia bekerja dengan tuntas. Jargo membanting tubuh Andi ke lantai panggung dan mengunci kedua tangan Andi di punggungnya dengan teknik kuncian jalanan yang mematikan. Andi meronta-ronta seperti cacing kepanasan, wajahnya tertekan ke lantai yang dingin, mulutnya berteriak memaki-maki dengan kata-kata kotor. Pak Haris yang terlepas dari sandraan langsung limbung dan jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal memegangi lehernya yang sedikit tergores tapi selamat. Kerabat keluarga langsung berlarian naik ke panggung untuk menolong Pak Haris dan membawanya menjauh dari bahaya. Suasana ballroom pecah menjadi keriuhan luar biasa. Tamu-tamu bersorak lega melihat penjahat itu berhasil dilumpuhkan. Bersamaan dengan itu, pintu utama ballroom terbanting terbuka. Sekelompok polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk dengan senjata terhunus. Vivi dan kepala keamanan Pak Dharma berlari di belakang mereka, menunjuk ke arah panggung. Rupanya Vivi sudah menghubungi polisi sejak Dania memberinya kode di ruang rias tadi, dan mereka menunggu momen yang tepat untuk masuk agar tidak membahayakan Sandra. Polisi-polisi itu segera mengambil alih situasi dari tangan Jargo. Mereka memborgol tangan Andi dengan kasar dan membacakan hak-haknya dengan suara lantang. Andi yang kini tidak berdaya hanya bisa menangis meraung-raung, rasa sakit di tangannya yang patah beradu dengan rasa malu yang menghancurkan harga dirinya. Saat polisi menyeret Andi untuk dibawa keluar, mereka harus melewati tempat Dania berdiri. Dania tidak beranjak sedikit pun dari posisinya. Ia berdiri tegak laksana patung Dewi Keadilan, menatap Andi dengan sorot mata yang dingin dan hampa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa kasihan. Andi yang melihat Dania mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Dengan wajah memelas yang dibanjiri air mata dan ingus, Andi memohon belas kasihan. Ia berteriak memanggil nama Dania, mengatakan bahwa ia melakukan semua ini karena terdesak hutang dan ia sebenarnya sangat mencintai Dania. Andi bersumpah bahwa niat membunuh itu hanyalah gertakan belaka, dan ia tidak mungkin tega menyakiti wanita yang dicintainya. Kata-kata manipulatif itu terus meluncur dari mulutnya, berharap Dania yang dulu naif akan luluh hatinya. Dania menatap Andi yang berlutut diseret polisi itu. Ia membetulkan letak hijabnya yang sedikit berantakan dengan gerakan anggun dan tenang. Lalu dengan suara yang datar namun menusuk tajam hingga ke tulang sumsum, Dania menjawab permohonan itu. Ia mengatakan bahwa cinta yang Andi bicarakan itu sudah mati terbunuh di bawah kolong tempat tidur kamar hotel, tepat saat Andi menjual nyawa Dania seharga 50 juta rupiah kepada preman. Dania mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Andi, membisikkan kalimat perpisahan yang akan menghantui Andi seumur hidupnya di dalam penjara. Ia berkata bahwa Andi tidak perlu khawatir soal hutang judinya, karena di dalam penjara nanti Andi tidak akan butuh uang, ia hanya butuh doa pengampunan yang mungkin tidak akan pernah didengarnya. Polisi terus menyeret Andi keluar dari ruangan itu diiringi cemoohan dan sorakan para tamu undangan. Sementara itu, polisi lain juga mengamankan Jargo. Namun perlakuan terhadap Jargo sedikit berbeda. Jargo tidak meronta, ia menyerahkan diri dengan kooperatif sesuai instruksi Dania. Saat melewati Dania, Jargo dan Dania saling bertatapan sekilas. Dania mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih dan konfirmasi bahwa sisa pembayaran akan segera ditransfer ke rekening keluarga Jargo sesuai janji. Jargo tersenyum tipis. Senyum hormat dari seorang penjahat kepada wanita yang ternyata memiliki nyali lebih besar daripada bos mafia manapun yang pernah dikenalnya. Dania menepati janjinya, dan Jargo menepati tugasnya. Itu adalah transaksi bisnis paling aneh namun paling sukses yang pernah terjadi di sebuah pesta pernikahan. Setelah kedua pria itu dibawa pergi, Dania berbalik badan menghadap para tamu undangan yang masih syok. Ia melihat ibunya yang baru sadar dari pingsan sedang dipeluk oleh ayahnya. Dania berjalan menghampiri kedua orang tuanya, bersimpuh di kaki mereka, dan memeluk lutut ayahnya erat-erat. Tangis yang sedari tadi ditahannya akhirnya pecah. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Pak Haris mengelus kepala putrinya dengan tangan gemetar,
Membisikkan kata maaf berulang kali, karena ia hampir menikahkan putrinya dengan iblis. Dania menggeleng kuat, mengatakan bahwa ini bukan salah siapa-siapa selain Andi. Hari itu, pesta pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan berakhir dengan tragedi. Namun di balik tragedi itu ada rasa syukur yang mendalam, karena mereka semua selamat dari rencana pembunuhan yang mengerikan. Dania menyadari bahwa hari ini ia kehilangan status sebagai pengantin, tetapi ia mendapatkan kembali hidupnya yang nyaris terenggut. 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa menggemparkan yang kini dikenal oleh publik sebagai tragedi pernikahan berdarah. Berita tentang penangkapan Andi dan pembongkaran sindikat pembunuhan demi klaim asuransi yang dilakukannya mendominasi headline surat kabar dan televisi nasional selama berminggu-minggu. Wajah Andi yang dulu dikenal sebagai pengusaha muda alim kini terpampang di mana-mana sebagai tersangka pembunuhan berantai yang keji. Fakta-fakta baru terus bermunculan seiring penyelidikan polisi yang mendalam. Ternyata korbannya bukan hanya 2 wanita seperti yang ditemukan Dania di flash disk, melainkan ada 4 wanita lain di luar kota yang mengalami nasib serupa. Publik mengutuk Andi habis-habisan, dan nama baik keluarga besarnya hancur tak bersisa. Orang tua Andi yang ternyata tidak tahu menahu soal kejahatan anaknya harus menanggung malu seumur hidup, dan memilih pindah ke desa terpencil untuk menghindari cemoohan tetangga. Di lantai teratas gedung pencakar langit Santoso Group, suasana tampak berbeda pagi itu. Ruangan CEO yang biasanya ditempati oleh Pak Haris kini memiliki penghuni baru. Papan nama di meja kayu mahoni besar itu telah berganti. Bertuliskan, Dania Salsabila Santoso, Chief Executive Officer. Dania duduk di kursi kebesaran ayahnya, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik dinding kaca. Penampilannya telah berubah. Ia tidak lagi mengenakan gaun-gaun pastel yang lembut dan feminin. Kini ia mengenakan blazer kerja berwarna abu-abu tua dengan potongan tegas, dipadukan dengan hijab satin berwarna marun yang memberikan kesan berwibawa dan kuat. Wajahnya yang cantik ini memancarkan aura ketegasan yang membuat siapapun segan untuk menatapnya terlalu lama. Trauma kejadian bulan lalu tidak menghancurkannya, justru menempanya menjadi baja yang kuat. Pak Haris memutuskan untuk pensiun dini, demi memulihkan kesehatan jantungnya yang sempat memburuk pasca insiden penyanderaan itu. Ia dan Ibu Nilam kini lebih banyak menghabiskan waktu di villa mereka di puncak, menenangkan diri dan mencoba melupakan mimpi buruk yang hampir merenggut nyawa mereka. Mereka mempercayakan kemudi perusahaan sepenuhnya kepada Dania. Awalnya banyak pemegang saham yang ragu dengan kemampuan Dania yang dianggap masih muda dan minim pengalaman. Namun Dania membuktikan dirinya dengan cara yang elegan. Ia menggunakan momentum kasusnya yang viral untuk membangun citra perusahaan yang transparan dan berintegritas. Saham Santoso Group justru melonjak naik karena publik bersimpati dan kagum pada keberanian Dania melawan penjahat di hari pernikahannya sendiri. Dania bukan lagi dikenal sebagai putri manja pewaris tahta, melainkan sebagai wanita besi yang tak bisa diremehkan. Siang itu, Dania memiliki satu agenda penting yang harus diselesaikannya untuk menutup lembaran masa lalu sepenuhnya. Ia meninggalkan kantornya dan meminta supir pribadinya mengantarkannya ke lembaga pemasyarakatan Salemba. Bukan untuk menemui Andi, karena bagi Dania, Andi sudah dianggap mati. Ia datang untuk menemui Jargo. Sesuai prosedur, Dania masuk ke ruang kunjungan yang dibatasi oleh kaca tebal. Di seberang sana, Jargo duduk mengenakan rompi oranye tahanan. Rambut gondrongnya kini sudah dicukur rapi, dan wajah premannya terlihat lebih bersih dan tenang. Jargo tersenyum lebar saat melihat Dania datang. Meskipun ia di penjara, Jargo mendapatkan sel yang cukup layak dan perlindungan khusus karena statusnya sebagai justice kolaborator yang membantu polisi membongkar jaringan penipuan Andi. Dania mengangkat gagang telepon interkom dan menyapa Jargo dengan nada formal namun ramah. Ia memberitahu Jargo bahwa sisa pembayaran 250 juta rupiah sudah ditransfer ke rekening istri Jargo kemarin sore, dan ia juga sudah membiayai sekolah anak-anak Jargo untuk 5 tahun ke depan. Ini adalah bonus tambahan yang diberikan Dania sebagai rasa terima kasih, karena Jargo benar-benar menjaga keselamatan ayahnya saat insiden penodongan pisau itu. Jargo menundukkan kepalanya dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Preman yang biasa hidup keras di jalanan itu tidak menyangka akan diperlakukan semanusiawi ini oleh orang yang pernah hampir dibunuhnya. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara serak, berjanji akan menjalani masa hukumannya dengan baik dan bertaubat setelah bebas nanti. Dania mengangguk pelan, ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, kecuali orang seperti Andi yang hatinya sudah membatu. Sebelum pergi, Dania sempat berpapasan dengan pengacara Andi di koridor lapas. Pengacara itu tampak frustrasi dan kelelahan. Ia memberitahu Dania bahwa Andi sedang mengalami depresi berat di dalam sel. Andi terus-menerus berteriak memanggil nama Dania di malam hari, dan kini, ia menjadi bulan-bulanan narapidana lain, karena kasusnya yang membunuh istri dianggap hina bahkan oleh penjahat sekalipun.
Pengacara itu mencoba meminta Dania untuk meringankan tuntutan, atau setidaknya datang menjenguk Andi sekali saja demi kemanusiaan. Dania mendengarkan permintaan itu tanpa ekspresi. Ia merapikan blazer kerjanya, menatap mata pengacara itu, dan memberikan jawaban singkat yang tegas. Ia berkata bahwa kemanusiaan Andi sudah hilang saat ia merencanakan kematian Dania demi uang judi. Dania tidak akan mencabut satupun tuntutan hukum, dan ia ingin memastikan Andi membusuk di penjara sampai akhir hayatnya. Dania berjalan keluar dari gerbang penjara yang tinggi dan kokoh. Sinar matahari sore menerpa wajahnya, terasa hangat dan melegakan. Ia menghirup udara bebas dalam-dalam, merasakan oksigen memenuhi paru-parunya tanpa ada rasa sesak lagi. 1 bulan yang lalu, ia adalah wanita yang bersembunyi ketakutan di bawah kolong tempat tidur, menangisi nasibnya yang malang. Hari ini, ia berjalan dengan kepala tegak sebagai wanita merdeka yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Pengalaman pahit itu telah menjadi guru terbaik yang mengajarkannya bahwa dalam hidup, terkadang kita harus berani menghancurkan hati kita sendiri demi menyelamatkan nyawa dan harga diri kita. Dania masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggunya. Vivi, yang kini diangkat menjadi asisten pribadinya, sudah menunggu di dalam mobil dengan senyum cerah dan segelas kopi favorit Dania. Mereka berdua tertawa kecil membahas jadwal rapat esok hari, seolah-olah tragedi pernikahan itu hanyalah mimpi buruk masa lalu yang sudah lama berlalu. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta, membawa Dania menuju masa depan yang cerah. Di kaca spion, bayangan gedung penjara semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Sama seperti kenangan tentang Andi yang perlahan memudar dari hati Dania, digantikan oleh kekuatan baru yang tak tergoyahkan. Dania tersenyum pada bayangannya sendiri di jendela mobil. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Terima kasih, Dania yang dulu, karena kamu berani bersembunyi untuk menemukan kebenaran." Dan dengan itu, kisah tentang dusta di balik cadar pengantin pun berakhir, digantikan oleh kisah kebangkitan seorang wanita yang tak terkalahkan. Tak yang tak terkalahkan. Tak yang tak terkalahkan. Tak yang tak terkalahkan. Tak yang tak terkalahkan.